It was the first time in my life that I felt depressed. According to the World Health Organization, secara global ada sekitar 300 juta orang lebih mudah untuk bilang I'm fine daripada menjelaskan sebenarnya apa yang kurasakan. At its worst, depresi dapat menuju ke bunuh diri. Aku ingat banget my online searches pada waktu itu, incognito tab biar nggak ketahuan. I would search hal-hal di YouTube, di Google, dimanapun, kayak cara cepat mati, cara bunuh diri tanpa rasa sakit, cara metode paling efisien untuk bunuh diri, hal-hal seperti itu. Dan ternyata aku tidak sendirian. Menurut a survey yang dilakukan oleh YouGov, 27%, yaitu sekitar seperempat dari seluruh penduduk Indonesia itu pernah mempunyai suicidal thoughts atau pernah berpikir untuk bunuh diri. Kita mengajarkan anak muda tentang pertolongan pertama. What to do in an emergency, apa yang harus kamu lakukan dalam emergency. Kita mengajarkan seandainya ada orang yang patah tulang, apa yang harus kamu lakukan. Tapi kita nggak mengajarkan mereka apa yang harus kita lakukan saat ada yang patah hati. Kita nggak mengajarkan apa yang harus kita lakukan saat ada yang melukai perasaan kita. Padahal mungkin luka yang fisik itu temporer, but a wound to your self-esteem can be chronic. Bahkan sampai pas the positive voice mau ngomong, the negative one mengambil alih, dia malah mengambil alih, he takes control, dan semua yang bisa kamu dengarkan hanya yang negative voice all day, every day, di setiap waktu, di setiap saat. It controls you. It takes over you. You are not you anymore. It introduced me to a community yang I desperately needed. Membuatku ketemu dengan teman-teman baru yang punya similar interest dengan aku, yang punya pengalaman yang sama, membuatku sadar bahwa aku sebenarnya tidak sendirian, and that I mattered. Kita tahu kita harus ke rumah sakit ketika kita cedera, tapi kalau kita lagi depresi harus kemana? We don't know. It's not public knowledge, nggak diajarin di sekolah. Beberapa tips dari pengalamanku kalau kalian sedang sedang merasakan depresi. First of all, very simple. Talk to someone that you trust. Berbicara dengan orang yang kamu percaya. Ini sebenarnya terdengar sangat simpel, tapi ini langkah yang mungkin sangat sulit. Tapi ini langkah pertama yang sangat baik. Setidaknya kamu tidak menderita sendirian. Secondly, yang kedua, hindari social media. Platform di mana orang sangat memilih postingan mana yang paling bisa menggambarkan hidupku sebaik mungkin, walaupun mungkin itu tidak sesuai realita. Itu akan menjadi standarmu dan kamu akan membandingkan dirimu sendiri dengan orang-orang itu, membuat kamu merasa lebih parah lagi. Dan ketiga, cari pertolongan profesional, ngomong dengan orang jika kamu bisa. In conclusion, PR kita sebagai masyarakat adalah untuk menghilangkan stigma yang berada di sekitar mental health issues. Kita harus sadar bahwa walaupun mungkin tidak kelihatan seperti luka fisik, ini sama aja bahayanya, bahkan bisa jauh lebih berbahaya. Kita harus belajar untuk mendengar tanpa ngejudge. Small steps that we can all take for a future Indonesia that's more health conscious. We have to raise awareness. We have to start supporting these people. And we have to start saving lives. Thank you very much.